Ya karena pusing balik ke modal. Jadi Kapolsek dan Ramil, tentara TNI cuman sampai 58 tahun. Dia dikasih kuasa dengan seragam dan senjatanya. Maka Pak Tentara, Pak Bu Polisi, rasa gaya. Jadi polisi cuma 58 tahun, jadi Kiai Sakmodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Wakil Bupati, dari sejak sebelum pemilihan sampai jadi saya ketemu baru hari ini. Kemarin-kemarin kayak jahe langkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Semoga karena kesibukannya sebagai wakil bupati, bukan karena niat melupakan saya. Yang jelas saya itu ingat, manusia itu unik. Ada yang berbuat baik karena ketulusan, ada yang pura-pura baik karena keperluan. Moga-moga karena ketulusan, bukan karena keperluan. Atau mungkin saya curiga, kenapa Pak Wakil Bupati nggak mau ketemu saya dulu? Karena modalnya belum balik. Para tokoh-tokoh masyarakat, pejabat yang hadir termasuk TNI Polri, kok kamu ndredeg? Yang saya hormati, halo Bu Kapolsek, Pak Dan Ramil. Oh, Bu Kapolsek, Kapolsek lemune ya Allah. Segenap panitia penyelenggara dalam rangka pengajian, dalam rangka apa Mas? HUT RI ke-78 dan kirim doa ahli kubur serta merti desa Pentung Sewu, Petung Sewu, Ndau, Malang. Bapak Ibu warga masyarakat Ndau, Malang lantai 7 rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini dingin tapi suasananya insya Allah hangat karena di sini ada wajah-wajah orang-orang baik yang dirahmati oleh Allah. Saya berdoa semoga semua yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Ibu bapak yang saya muliakan, 78 tahun Indonesia merdeka. Ini tentunya mengalami proses yang begitu panjang. Seringkali saya mengatakan, kalau saya diminta pilih olahraga lari atau jalan, saya mesti milih jalan.
Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Kalau jadi wakil bupati tahu-tahu hilang itu jelas karena pelarian. Karena dulu waktu mau pemilihan Pak Didi ini setiap kali saya ke Malang pasti ikut saya pengajian. Begitu jadi minggat. Akhirnya ketemu di Ndau. Nah, orang sukses itu memahami proses. Orang gagal itu banyak protes. Allah mewajibkan kita untuk berproses, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Maka disitulah kemudian dibutuhkan keikhlasan di dalam berproses. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Proses panjang kemerdekaan ini tentunya karena keluarnya darah, tetesan keringat, korban harta, bahkan jiwa dan nyawa yang dilakukan secara ikhlas oleh para pendahulu bangsa. Sehingga kemerdekaan hari ini yang kita terima, mohon maaf, bukan merupakan hadiah, tetapi tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa manusia itu tidak punya kuasa apapun. Jadi wakil bupati cuman 5 tahun. Bahkan periode ini cuman 3 tahun. 3,6. 5 tahun saja modalnya belum balik. Apalagi 3,6. Jadi lurah 6 tahun. Makanya demo ke Jakarta minta perpanjangan 9 tahun. Dewangi demo sama lurah-lurah. Enggak terima cuma 6 tahun, mintanya 9 tahun. Ada lurahnya di sini? Halo Pak Lurah. Ya bolak-balik kenapa minta 9 tahun? Ya karena pusing, balik ke modal. Jadi Kapolsek dan Ramil, tentara TNI cuma sampai 58 tahun. Dia dikasih kuasa dengan seragam dan senjatanya. Maka Pak Tentara, Pak Bu Polisi, rasa gaya. Jadi polisi cuma 58 tahun. Jadi Kiai Sakmodari. Yang perlu kemudian kita ingat adalah tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan di dunia ini yang tidak ada pertanggungjawabannya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal satu ayat dalam surat Al-Mudassir, kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukannya. Saya ada tanggung jawab besar. Didi wakil bupati punya tanggung jawab besar. Tentara punya tanggung jawab besar. Bu Kapolsek punya tanggung jawab besar. Sampingnya badannya sangat besar. Ya Allah, saawak wateng kabeh. Oh bujangan, ya Allah. Wis gede, bajune ijo, lemper kok abuh ngono. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Semuanya akan ada pertanggungjawaban. Disitulah kemudian kita harus mengingat bahwa tugas manusia diciptakan itu hanya untuk satu hal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Beribadah dengan caranya dan posisinya masing-masing. Pejabat beribadah dengan menggunakan jabatan dan kuasanya. Itulah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Lurah sesuai dengan porsinya.
Ibadahnya lurah itu gampang. Satu, bagikan BLT sesuai peruntukannya. Karena di mana-mana mohon maaf, BLT itu selalu saja jadi masalah. Dan lurahnya pasti selalu dicurigai. BLT untuk orang miskin. Orang Petung Sewu yang punya sapi sekandang ngakunya miskin. Yang punya emas berlian ngakunya miskin. Bahkan yang punya mobil ngakunya miskin. Akhirnya lurahnya stres. BLT dibagi sesuai dengan kebijakan lurah. Yang enggak kebagian protes. Saya enggak kebagian BLT. Kenapa? Karena sama Pak Lurah dibagi kepada saudaranya sendiri. Ada yang berpikiran seperti itu? Ada. Itu benar. Benar-benar fitnah. Makanya kalau kita lihat di mana-mana Pak Lurah itu kelasnya fitness. Apa itu fitness? Awake fit atine ngenes. Semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Dengan cara ibadah masing-masing. Kiai sama. Kalau orang bilang enak jadi kiai. Kalau kamu bilang enak jadi kiai, mbok awakmu ya dadi kiai. Nyatane dapurmu ya ora iso dadi kiai. Saya dulu dibilang begini, Gus Miftah ki menang viral. Hanya viral saja gaya. Mbok ya awakmu melu viral. Nyatane dapurmu ora iso viral. Coba tanya Pak politisi seperti Pak Didi. Para pejabat politisi di Jakarta yang pengen jadi presiden itu membakar uang jutaan, miliaran, bahkan triliun. Pengen surveinya naik. Tapi kalau Allah nggak ngeresake juga nggak naik-naik. Nah, maka di posisi inilah kemudian kita harus ingat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti ada campur tangan Allah. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Para founding fathers pendiri bangsa sadar diri. Anak-anak. Tolong kalian sadar diri, sadar posisi, dan sadar rai. Cahadrawi, sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Bagi cewek, bagaimanapun nomor rekening nomor siji. Betul Bu Kapolsek? Betul. Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Maka saya itu selalu sepakat, kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami, berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Apalagi di tempat-tempat dingin seperti di Petung Sewu. Enggak bahaya tah. Ora, Cuk. Kita berbangga hati. Para pahlawan sadar diri bahwa kemerdekaan ini ada intervensi dari Tuhan Allahu Rabbi. Para pendiri bangsa sadar bahwa mereka bukan apa-apa kecuali dibuat bisa oleh Allah yang Maha Bisa. Makanya kan saya sering bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh yang Maha Mampu. Saya itu dari semalam baru tidur 2 jam. Saya kemarin pengajian banyak lokasi, sampai pagi, coba tidur. Mata sudah di atas ranjang yang empuk. Kalau Allah tidak mengizinkan, mata saya nggak bisa merem. Padahal saya sudah berdoa. Kabeh donga tak waca, termasuk Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Mau pengen merem, Pak Didi. Yo ora iso merem. Bahkan peristiwa tidur saja yang mudah ketika Allah tidak mampukan gak bisa tidur. Tapi lucunya orang Petung Sewu, kalau di atas ranjang baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matanya gak tidur-tidur, gak merem-merem.
Tetapi kalau ada khutbah Jumat, enggak baca doa, matanya merem. Begitu khotibnya mulai, ya masyiral muslimin, wakil bupati ini. Makanya kalau saya ditanya, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Makanya kalau dingin-dingin begini, kita ngaji kok kamu ngantuk, bablas nower apa poli. Cuman saya perlu mengingatkan, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Kok saya ceramah Anda tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Termasuk sing lendetan iki pengen cepat mati. Siapa tahu kamu tidur, Israel datang. Langsung matanya melek. Kamu pengen melek gampang kok, gak usah dengerin ceramah. Tak culek matamu nganggo tongkat. Nah, hal yang sepele saja, kalau kita nggak dimampukan oleh Allah, nggak mungkin mampu. Seorang didik, kalau Allah nggak mampukan, nggak mungkin jadi wakil bupati. Saya tahu perjalanan dia, bagaimana mau jadi wakil bupati dengan segala suka dan dukanya. Tapi kalau Allah mampukan, nggak ada yang bisa menolak apa yang Allah inginkan. Coba, pipis. Itu perkara sepele. Bahkan dulu kita ketika masih masa kecil, Bu, mimpi yang pasti terwujud itu hanya satu. Mimpi nguyuh. Bener Pak? Mimpi basah matamu, mimpi basah. Mimpi nguyuh cok. Bukan mimpi basah. Kamu juga lucu. Jomblo gak punya istri. Malam Jumat bikin status WA, malam sunah Rasul. Sunah Rasul kok nganggo sabun toh cah-cah. Dulu kan kalau kita kecil, mimpi nguyuh. Wah, kelihatannya kencingnya sudah berdiri di atas kali. Diden ki lho kok anget kabeh. Bono ning dhuwur kasur. Kencing itu persoalan sepele. Tapi ketika Allah tidak mampukan, tidak semua orang bisa kencing. Dan bahkan banyak orang bermasalah gara-gara air kencing. Ono sing metu terus, didik-didik nguyuh, beser. Ono sing anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya nguyuh anyang-anyangan? Kencing tawar menawar mbahmu. Kencing mak cerit. Saya itu orang yang punya masalah dengan BAB. Kalau Allah gak izinkan, orang pengen ngeden kaya ngopoli, orang bakal metu. Mbok dobolmu nganti metu. Kalau Allah gak mengizinkan. Contoh Pak, saya dulu itu mau umroh ngajak anaknya Kapolres. Syarat umroh itu kan harus suntik meningitis dulu. Kalau sekarang sudah enggak. Lah cewek kalau suntik meningitis itu harus tes urin, tes uyuh. Anaknya Kapolres Sleman waktu itu anaknya Bang Farid ikut saya umroh. Dek kamu tes kencing dulu sana urin. Di toilet 30 menit. Keluar dari toilet. Bah saya nggak bisa kencing, kencingnya nggak keluar padahal saya kebelet. Saya bilang goblok nguyuh ra iso. Gantian saya kebelet masuk toilet. Podo Pak. Tak denden ke yura metu. Aku juwe enggak tak obat abit ke yura metu. Akhirnya tak selentik indase yura metu. Iki kepiye to aku. Itu perkara sepele. Maka kemudian kita diingatkan oleh makolahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Ini saya sampaikan supaya kita itu nggak sombong. Aku wakil bupati, rasa gaya, 3 tahun setengah. Aku kapolsek, rasa gaya. Jangankan cuman AKP, bintang 2 saja kalau macam-macam Allah hinakan.
Sampo clear. Sampo clear, sampone clear. Sekarang belum clear. Karena hukumannya didiskon. Itulah hebatnya Indonesia. Beli beras, diskon. Beli sembako, diskon. Hukuman mati, diskon. Pokoknya keren Indonesia itu. Makanya saya ketemu sama kawan India. India keren Gus. Apa? Punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Saya bilang kamu jangan sombong. Punya mahal satu aja bangga. Di Indonesia apa-apa mahal aku nggak bangga. Adem ya ngopi dhisik. Kau adem ya. Bismillah. Ger matamu sangit. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Iya. Kata Pak Didik satu lagi. Satu kopi, dua istri, tiga purel. Ya Allah. Lurah ya ini mangku purel ya Allah. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan menjadi mudah sebuah permintaan. Mohon maaf, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Maka di situ saya meyakini bahwa mbah-mbah pejuang kita itu sangat religius, Pak. Buktinya pembukaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada yang hafal undang-undang dasar di sini? Tak kasih uang 300.000. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ayo ki sing pecine nganggo Garuda iki apa lho ora? Pecine Garuda, rupane kaya emprit. Kayaknya pecine Garuda. Itu pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Kok ambune srindel wedhus ya? Seng gitu, cedak kandang wedhus mriki nggih. Nggih, nembe teng mriki pengajian ngundang Kiai viral suguhane telek wedhus, seng. Salah. Sapi, kandang sapi. Oh, sapi. Sapi. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Tugas besar kita selanjutnya sebagai bangsa ini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini sesuai dulu yang diharapkan oleh para pahlawan. Perjuangan kita kali ini tidak harus mengangkat senjata. Tidak harus berlaga di medan perang. Tetapi kita diingatkan oleh Nabi, asyadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini kalau diurai Pak Wabub ya. Jihad yang paling berat jihad hawa itu jihadnya pejabat menahan diri untuk tidak korupsi. Untuk sadar posisi sebagai seorang pejabat. Ini juga bagian dari jihad. Saya merasa 78 tahun Indonesia merdeka. Justru yang menghambat kemerdekaan itu adalah kelakuan para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Pejabat kita itu lucu. Takut makanan haram,
tapi tidak takut uang haram. Ada babi, zizi, ada korupsi, palu. Betul? Ada babi, makanan haram. Ada korupsi, hantam, kan bajingan. Betul? Didi, kamu jangan jadi bajingan, Didi. Enggak bahaya wong, Pak Didi ini kancaku lawas, tak pisu-pisu ya meneng. Uyung rumangsane ra kuat ngamplopi aku. Ya Allah, ambune teletong sapi semakin menjadi-jadi ya Allah. Kere. Aku dandan wangi, bajuku tak setrika api, ambune telek sapi ya. Dawu.